Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi putra solih maupun putri solihah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka ataupun penyakit yang membahayakan. Amin. Untuk muatan pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, anak-anak akan belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutanku. Tapi sebelum belajar Nabi Muhammad SAW panutanku, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar, dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke, sebelum belajar Nabi Muhammad SAW panutanku, terlebih dahulu ayo kita membaca surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, dimulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Nabi Muhammad panutanku. Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, sikap percaya diri dari Nabi Muhammad dan sikap mandiri dari Nabi Muhammad. Dari sikap percaya diri artinya itu yakin terhadap apa yang ia lakukan. Caranya seseorang memiliki sikap percaya diri yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah, sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang kedua itu jangan ragu-ragu dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga itu jangan malu mengerjakan kebaikan. Contohnya anak-anak disuruh membelikan cabai ataupun garam, maka lakukanlah. Tetapi kalau anak-anak disuruh teman untuk mengambil pensil ataupun buku, maka jangan mau, karena itu perbuatan tidak baik, tapi malu. Oke, berikutnya itu sikap mandiri. Sikap mandiri artinya melakukan sesuatu tanpa tergantung kepada orang lain. Sikap mandiri itu kebalikannya itu manja. Sekarang perbedaan anak manja dan anak mandiri. Anak yang mandiri itu akan disukai banyak orang. Kalau anak yang manja itu akan menyusahkan banyak orang. Contohnya anak yang mandiri dalam mengerjakan tugas itu sendiri, memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, kaos kaki sendiri. Tetapi kalau anak manja itu selalu memanggil orang tua ataupun kakak ataupun simbahnya. Kemudian anak yang mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sedangkan anak yang manja itu selalu minta tolong dan bergantung kepada orang lain. Contohnya mau makan, kalau anak mandiri biasanya mengambil sendiri tempat yang sudah disediakan. Tetapi kalau anak manja itu biasanya kalau mau makan minta diambilin sama orang tua, kakak, nenek ataupun yang lain. Kemudian anak mandiri itu tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Sedangkan anak yang manja itu akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Contohnya mendapatkan tugas dari ibu guru, anak mandiri itu biasanya mengerjakan sendiri. Kemudian kalau anak manja itu meminta tolong
pada orang tua untuk mengerjakan, padahal yang belajar itu anaknya. Boleh anaknya mengerjakan sendiri, kemudian minta dikoreksi sama orang tua, itu tidak apa-apa. Yang penting anaknya belajar sendiri, mengerjakan, bukan malah menyuruh orang tua yang mengerjakan. Itu perbedaan dari anak mandiri dan anak manja. Jadilah anak mandiri, karena apa? Anak mandiri itu akan lebih sabar menghadapi segala situasi dan disukai orang tua, kemudian teman-teman dan orang lain. Oke, itu penjelasan tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad dan sikap mandirinya Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam. Demikian video pembelajaran tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Untuk materi berikutnya ataupun pertemuan berikutnya, kita akan belajar senangnya membaca surat An-Nasr. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.